Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Irwan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Unit kerja SMK Negeri 1 Maros akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Yang pertama, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kuadrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, sistem Among. Yang kedua, budi pekerti. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, sesuai kuadrat alam dan kuadrat zaman. Yang kelima, pendidikan seperti petani. Yang keenam, bukan tabula rasa. Yang ketujuh, merdeka lahir dan batin. Dan yang kedelapan, Trikon Ki Hajar Dewantoro. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas dan peserta didik hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, guru merupakan pusat pengetahuan atau sumber belajar. Padahal, apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Ketiga, peserta didik diperlakukan dengan cara yang sama. Padahal, setiap peserta didik memiliki gaya belajar dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang keempat, fokus pembelajaran ketercapaian materi dan KKM. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang kelima, guru kurang memahami karakteristik dan potensi setiap peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keenam, pembelajaran lebih mengutamakan aspek kognitif. Padahal, dalam pembelajaran terdapat beberapa aspek penilaian yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, aspek sikap atau afektif, dan aspek keterampilan atau psikomotorik. Dan yang ketujuh, peserta didik pasif dan motivasi rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, merekalah lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa pembelajaran lebih banyak melibatkan peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar.
Karena apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Yang ketiga, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana seorang pamong, saya dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kuadratnya. Yang keempat, pembelajaran tidak terpaku pada nilai KKM. Yang kelima, ketercapaian belajar peserta didik itu berbeda. Dan yang keenam, semua pembelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada peserta didik tentang bagaimana mereka bersikap agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, juga dapat merubah perilaku pembelajaran saya antara lain. Yang pertama, seorang guru mampu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar meningkat. Yang kedua, seorang guru mampu memberi kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan tugas dengan minat, bakat, dan kreativitas. Yang ketiga, seorang guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, lebih cermat dalam pelajaran sehingga menuntun sesuai kodrat. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya terapkan di kelas antara lain, yang pertama, mengemas pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Yang dimana konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari ide-ide mereka. Yang ketiga, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan menuntun bukan menuntut. Kita sebagai pendidik berperan sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kita dapat menerapkan pola ASI, ASU, dan ASA. Dan yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kuadrat alam dan zaman. Dan yang keenam, menggali karakteristik dan keunikan setiap peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidik harus mengutamakan kebutuhan peserta didik atau pembelajaran berhamba pada murid. Yang kedua, pendidik haruslah menuntun bukan menuntut atau sesuai dengan sistem AMOM. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan karakternya, baik kuadrat alam maupun kuadrat zaman. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.